Pemirsa, Public Diplomacy adalah sebuah program yang akan memberikan informasi mengenai Indonesia dari berbagai sudut pandang bersama saya, Diah Ayu Permatasari. Dan di episode perdana kali ini, saya akan berbincang dengan narasumber mengenai topik upaya diplomasi Indonesia di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah menjadi satu peristiwa besar yang menyebabkan berbagai dampak global seperti penutupan perbatasan negara, terputusnya rantai pasokan pangan, turunnya harga minyak, dan pelambatan mobilitas manusia antar dunia. Selain itu, pandemi COVID-19 juga tidak dapat dikatakan sebagai krisis kesehatan biasa karena efek trauma yang ditimbulkan berdampak kepada masyarakat dunia. COVID-19 juga berpotensi diikuti oleh dampak negatif ekonomi yang berskala besar, juga turut mempengaruhi populasi dunia, globalisasi, upaya pengentasan kemiskinan, hingga nasib generasi yang akan datang. Kali ini kita akan banyak berdiskusi dengan Bapak Dr. Andes Tengku Reza Shah, MA, PhD. Beliau adalah pakar hubungan internasional dengan tema upaya diplomasi Indonesia di masa pandemi COVID-19. Kita langsung saja berdiskusi dengan Bapak Reza. Selamat datang Pak Reza. Saya panggil Pak Reza aja ya. Boleh. Iya, apa kabarnya Pak Reza? Kabar baik, salam dari Bandung. Siap, luar biasa. Kita bicara tentang pandemik COVID-19 di tengah global dan regional saat ini. Bagaimana sebenarnya kondisi atau arah diplomasi Indonesia sendiri dalam mengatasi COVID-19 ini? Pertama, perkembangan COVID ini mengagetkan semua negara di dunia. Bukan hanya kita. Semua negara di dunia, besar maupun kecil itu kaget. Target-target pembangunan mereka tidak tercapai, plus jadi minus, itu satu. Kemudian semua negara di dunia menghadapi juga goncangan. Belum pernah mereka menghadapi suatu goncangan yang luar biasa seperti ini. Tahun 73 masih ada perang Arab-Israel, masih ada oil shock minyak, tapi terbatas. Ini lebih dahsyat daripada itu semua, begitu. Itu menggerogoti kekuatan negara-negara di seluruh dunia. Ya otomatis karena Indonesia adalah bagian negara di dunia, kita juga ikut kaget. Karena belum pernah kita menghadapi situasi seperti ini dan juga belum pernah ada praktek terbaiknya di dunia. Kita hanya melihat menyebar dengan kecepatan yang luar biasa. Minggu-minggu pertama itu angka kematian itu besar di Cina. Kemudian China berhasil melakukan perbaikan dalam negeri, melakukan lockdown. Dan dunia mulai belajar. Kemudian dunia juga mulai hitung-hitungan. Apakah lockdown ini layak atau tidak? Akhirnya dunia memiliki pandangan yang berbeda-beda. Tapi intinya semua negara kaget, semua negara berpikir ekonomi dunia goncang, negara kita ikut goncang. Akhirnya kita kembali pada pemikiran, apakah kita punya tidak sistem ketahanan nasional masing-masing. Jadi persis seperti yang ditanyakan tadi di awal, bagaimana diplomasi berperan penting. Ya, diplomasi berperan penting. Tapi sebelum suatu diplomasi dilakukan, itu perlu ada persyaratan. Persyaratan pertama ada stabilitas dalam negeri. Jadi sehebat apapun diplomasi, kalau di dalam negerinya tidak solid, dalam negerinya tidak kompak, pemerintahannya tidak jelas arah, maka diplomasi gagal. Syukur kita di Indonesia sejak awal sadar bahwa ini adalah kondisi kritis di mana kita harus bergerak sebagai suatu bangsa, maka pelan-pelan kita mulai berinteraksi kepada dunia dengan membawa contoh. Bukan hanya sekedar berdiplomasi kepada masyarakat di dunia, tapi kita pelan-pelan mulai membagikan pengalaman terbaik Indonesia dalam menangani hal ini. Walaupun kita dalam negeri melihatnya ada hal-hal seperti kematian meninggi, kemudian jumlah pasiennya bertambah, terus distribusi yang terlambat dan sebagainya. Tapi dalam kenyataannya ada yang bisa kita bagikan kepada dunia. Di dalam kondisi seperti ini tetap kita berdiplomasi kepada dunia dalam artian mengupayakan tercapainya kepentingan nasional Indonesia dalam hubungan dengan pihak luar pertama. Dan yang kedua adalah memang terjadi banyak keterbatasan dalam diplomasi pada saat pandemi ini. Kalau sebelumnya sering terjadi kontak-kontak kunjungan antar negara, kemudian
pejabat dengan mudahnya meninggalkan tanah air dan kembali dengan mudah. Sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Yang unik adalah pengambilan keputusan yang banyak dilakukan secara webinar. Ini menarik. Jadi di satu sisi ada kendala, tapi di satu sisi juga ada peluang. Peluang untuk pengambilan keputusan itu bisa dilakukan langsung oleh kepala negara. Maka kita melihat pada situasi seperti itu, Presiden Republik Indonesia sangat aktif berwebinar dan kepala-kepala negara asing. Dan hal ini sesuatu hal yang belum terjadi sebelumnya. Ini adalah suatu pelajaran yang kita bisa petik. Pengambilan keputusan bisa cepat tentunya dengan syarat dari dalam negeri amunisinya sudah cukup. Apakah diplomasi berhasil? Ya diplomasi itu kan suatu proses yang panjang. Tidak bisa kita katakan ada target seminggu, 2 minggu itu harus dapat sesuatu, enggak. Tapi yang penting semangat diplomasi masih tinggi dari pemerintah Indonesia. Kemudian pemerintah Indonesia saya perhatikan mampu menjalankan diplomasinya secara benar. Kemudian diplomasi tersebut bertanggung jawab ya karena DPR mengawasi praktek diplomasi Indonesia. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi. Jadi intinya mungkin kita bisa lihat bahwasannya semua negara itu mengalami problem yang sama dengan Indonesia dalam menghadapi pandemi ini gitu. Dari secara kalau kita lihat khusus untuk masalah health population misalnya, masalah health public itu, bagaimana upaya Indonesia sendiri sebenarnya dalam menangani permasalahan kesehatan yang harus kita selesaikan untuk mengedepankan isu-isu yang sebelum kita berangkat ke isu-isu lain. Tepat sekali, foreign policy begins at home ya. Jadi kemampuan kita mengelola tanah air itu berdampak pada tinggi rendahnya percaya diri kita dalam berhubungan dengan pihak luar. Dan kalau berbicara tentang health diplomasi, ya semua negara saling belajar sekarang. Tapi untung ya lembaga-lembaga penelitian di dunia itu dengan cepat memberikan contoh-contoh. Misalnya negara mana yang bisa bekerja cepat dan negara-negara yang menghadapi tingkat jumlah pasien yang meningkat dengan cepat seperti Amerika Serikat kan. Kita belajar bahwa Amerika Serikat kalau masyarakatnya dilonggarkan itu dampaknya luar biasa. Satu. Tapi begitu Biden naik sekarang sudah mulai dilakukan pengetatan sehingga angka korban sudah mulai turun. Angka kematian terutama sekali. Kita mulai belajar, semua belajar. Indonesia belajar misalnya kenapa Singapura bisa. Ternyata masyarakatnya sangat disiplin. Kenapa Vietnam bisa? Sangat disiplin. Kenapa Korea Selatan bisa? Sangat disiplin. Tapi ternyata disiplin saja nggak cukup. Perlu didukung oleh resources, sumber daya nasional dan juga konsistensi pemerintah untuk melakukan itu. Ya, jadi tentunya saya tidak berani mengatakan Indonesia lebih bagus atau lebih kurang daripada negara lain. Tapi ya praktek terbaik di Indonesia sudah mulai terjadi kan. Di awal-awal kita semua kaget, kemudian angka kematian tinggi dan sekarang mulai catatan COVID ada. Tapi angka kesembuhan juga sudah mulai naik. Jauh lebih tinggi. Kemudian angka kematian sudah mulai menurun. Ini adalah hal-hal yang kita harus akui pencapaian Indonesia. Walaupun kita melihatnya dari dalam negeri ya dengan kacamata pesimisme kan. Karena kita lihat teman-teman kita, saudara kita meninggal. Tapi kalau secara dihitung secara perbandingan ya antara jumlah yang sakit dan jumlah yang meninggal dan jumlah yang bertahan, jumlah yang bertahan itu makin naik. Tentunya hal ini mengingatkan kita semua untuk bersikap disiplin. Karena diplomasi itu akan tergantung juga pada kredibilitas Indonesia. Investasi nggak akan datang kalau mereka melihat masyarakatnya nggak disiplin. Ini adalah situasi terburuk suatu bangsa. Selain perang ya, ini adalah kondisi terburuk di mana seluruh energinya difokuskan ke arah penyembuhan. Seluruh energi difokuskan untuk pembangunan. Seluruh energi digunakan untuk mengubah dari negatif jadi netral, jadi positif. Ini ujian kita bersama dan untuk itu ya kedisiplinan nasional itu sangat penting. Ya, kita bicara mengenai persoalan domestik menjadi cerminan untuk kebijakan foreign policy kita di luar. Di sini kita bisa lihat memang masih ada beberapa ketegangan, beberapa polarisasi terhadap persoalan domestik dalam menangani health population sendiri. Kalau kita melihat relevansinya dengan ekonomi, gitu. Kita bisa lihat bahwasanya memang agak orang kita mau mendepankan ekonomi dulu atau health dulu gitu. Nah ini apakah mempunyai implikasi tadi untuk diplomasi kita di luar mengenai hubungan antara health population sebagai prioritas kita atau sebagai kepentingan ekonomi yang akan kita dulukan? Kalau saya sebagai
pengamat ya berpikir semua itu harus serentak. Tidak bisa kita mengatakan ekonomi nomor satu, kesehatan nomor dua, maupun sebaliknya enggak. Ini kita tidak berbicara level, kita berbicara spektrum. Semua harus digerakkan secara bersamaan. Karena apalah artinya ekonomi tumbuh tapi kesehatan tidak diperhatikan. Kemudian juga kalau seluruh energi digunakan buat kesehatan, kemudian apakah akan berjalan baik sesuai dengan perencanaan? Ini adalah sesuatu hal yang tidak pernah ada sejarahnya dalam kehidupan kita di Indonesia. Jadi wajar kalau negara itu berpikir tengah-tengah. Kesehatan jalan terus, pembangunan ekonomi jalan terus, dan diplomasi jalan terus. Dalam hal ini kita mencoba meyakinkan kepada dunia bahwa kita bisa mengelola krisis ini dengan hati-hati. Kemudian pada saat yang sama kita mengambil manfaat daripada perkembangan dunia tersebut. Misalnya kita lihat ya, sekarang sedang terjadi krisis dalam hubungan Amerika Serikat dengan China. Terjadi perang dagang, di mana Amerika Serikat mencoba memindahkan perusahaan-perusahaan mereka yang berada di China untuk relokasi ke negara lain. Kemudian China juga berbuat yang sama. Jangan sampai perusahaan-perusahaan tersebut pindah dari China. Tapi dalam hal ini sudah terjadi kan bukti. Korea Selatan sudah investasi besar-besaran di Indonesia, 1,5 miliar dolar. Amerika Serikat konon akan datang, Jepang konon akan datang. Ini artinya apa begitu? Artinya tanpa kita perlu mengatakan kami memilih kesehatan dulu ataupun ekonomi dulu, tapi kita konsisten dengan apa yang kita tuju. Pemulihan ekonomi harus berjalan serentak dengan pemulihan ekonomi. Walaupun kita sadar ini kita berbicara pemulihan bukan pertumbuhannya. Karena sebelum COVID ini kejadian, kita masih berpikir ini plus. Sebelumnya plus 5, kita masih berpikir plus 4 atau 4,5, tapi ternyata minus. Justru dalam kondisi minus ini kita bisa berimprovisasi, mempersatukan masyarakat Indonesia untuk suatu kedisiplinan baru. Jadi suatu normal baru itu artinya adalah lebih taat perintah, lebih taat pada negara, lebih taat hukum, lebih taat dalam hubungan bermasyarakat, dan juga lebih taat dalam berdisiplin keuangan. Kelihatan sekali sekarang, memang ekonomi berkurang, ekonomi menyusut ya. Banyak kontrakan yang tidak berpenghuni, banyak hotel yang tidak berpenghuni, tapi pada saat yang sama ya, betul, hutang bertambah, tapi kita juga optimis gitu. Kalau kita mengelola negara ini dengan lebih baik, dengan lebih hati-hati ya pelan-pelan. Tidak mungkin kita bisa membalikkan keadaan dalam hitungan jam, dalam hitungan hari, itu nggak mungkin. Yang penting adalah optimisme masyarakat bersama begitu, bahwa tantangan sama-sama, mari kita jalan sama-sama, jalan pelan-pelan. Dan untuk itu syukur negara dalam keadaan stabil. Dan stabilitas negara itu sangat penting untuk meyakinkan pihak luar negeri terutama sekali bahwa pengelolaan negara masih sesuai dengan koridor hukum. Dan untuk itu janji-janji negara untuk misalnya kerjasama internasional, untuk misalnya relokasi industri, kemudian untuk hal-hal lain seperti misalnya pembuatan konsensus-konsensus internasional, itu bisa terselenggara dengan baik. Dan misalnya kita sering pengambilan keputusan dilakukan secara webinar, dan yang kaget ya, kok bisa Pompeo datang? Kok bisa Perdana Menteri Jepang datang? Itu artinya apa kan? Artinya pengakuan kan. Terserah kita yakin atau tidak yakin dengan stabilitas dalam negeri, tapi luar itu datang. Gitu. Mendatangkan seorang Menteri Luar Negeri Amerika Serikat itu luar biasa. Itu seluruh media massa internasional di tengah pandemi. Kemudian pada minggu yang sama datang pula Perdana Menteri Jepang. Jepang itu kan kekuatan raksasa ekonomi 5 besar dunia. Itu artinya pada saat Perdana Menteri Jepang datang, itu keputusan-keputusan strategis itu bisa dilaksanakan dengan cepat. Dan untuk itu hasilnya belum terjadi. Karena untuk relokasi itu perlu waktu, perlu penyesuaian hukum. Kita sudah punya sekarang Omnibus Law kan. Omnibus Law, ya, tentunya betul. Omnibus Law ini harus disosialisasikan ke dalam negeri dan juga dikomunikasikan kepada luar negeri. Jadi sehingga pihak luar melihat bahwa pengelolaan negara itu benar adanya, ya ini good governance atau tata kelola yang baik di level pemerintahan, dan juga good corporate governance atau tata kelola yang baik di level dunia usaha. Ya untuk itu diplomasi harus bisa mengkomunikasikan terus keluar. Terserah deh, Anda berpikir kami ini seperti apa, Anda berpikir kita ini minus atau plus, ini kenyataan begitu. Dan untuk itu yang namanya diplomasi adalah kerjaan semua, bukan negara.
Media massa punya tanggung jawab, generasi muda juga bertanggung jawab. Jangan sembarangan bikin Twitter menjelek-jelekkan negaranya, nggak boleh lagi. Karena ya bad news are good news buat pihak luar sana. Nah itu kembali lagi kita bicara tentang seberapa besar sih ancaman diplomasi Indonesia ketika kita tidak mampu mengelola diplomasi yang tidak hanya dilakukan oleh beberapa instansi tapi seluruh masyarakat gitu. Seberapa besar ancaman buat Indonesia sendiri ketika semua orang tidak sadar bahwasanya apa yang mereka lakukan itu mempunyai akses untuk dunia internasional gitu. Harus saya akui ya, diplomasi publik itu mahal sekali. Dan tidak banyak negara yang bisa mengelola ini dengan baik. Amerika Serikat punya Voice of America. Inggris punya British Broadcasting Corporation. Australia punya Australian Broadcasting Corporation. Jerman punya Deutsche Welle. Cina punya CCTV 1-12. Itu mereka ambiarkan ke seluruh dunia. Sehingga mereka bisa melihat potret sebuah negara persis seperti potret yang dibuat oleh negara, seperti potret yang diharapkan oleh negara tersebut. Itu sangat mahal. Ya karena itu ya harapan saya ya pertama, terjadi sinergi antara pemerintah dengan semua organ-organ di dalamnya, dunia usaha, mass media, cetak maupun elektronik ya jangan lagi sembarangan bikin berita begitu. Karena sekali kita bikin berita yang tidak tepat tentang Indonesia, itu dampaknya adalah mundur image. Tidak ada percayaan asing. Itu pertama. Dan kedua, saat ini sudah berlangsung revolusi teknologi. Di mana diplomasi itu bisa juga disampaikan oleh masyarakat umum. Inilah yang saya khawatirkan. Dalam kondisi saat ini lebih mudah mengelola negara daripada mengelola masyarakat umum. Masyarakat kita itu seperti kita ketahui berbeda-beda kan. Ada yang levelnya sangat terdidik, ada yang sedang-sedang, ada yang belum terdidik. Pada saat yang sama kita semua menggunakan gadget. Dan kita tanpa sadar bisa mengirim berita buruk, yang sebenarnya berita itu nggak ada, berita yang kita edit sedemikian rupa, sehingga tersebar berita di seluruh dunia bahwa terjadi suatu praktek-praktek pelanggaran HAM, praktek-praktek pornografi, praktek-praktek penindasan atas kelompok minoritas, kemudian praktek-praktek kecurangan dalam kenegaraan, itu bisa dengan cepatnya mudah beredar dan tanpa diverifikasi oleh siapapun. Ini yang ngeri. Ya, jadi artinya tanggung jawab diplomasi Indonesia itu ketika apalagi di masa COVID seperti ini bukan hanya masalah pemerintah, tapi justru lebih mempunyai potensi ancaman terhadap masyarakat juga gitu. Sulit sekali melakukan filterisasi informasi dari dalam keluar. Sulit sekali. Mereka bisa bergerak lewat situs-situs yang tidak terdeteksi. Kemudian mereka juga bisa bergerak lewat pengiriman informasi lewat seluler. Itu sangat sulit dikendalikan. Tapi juga yang perlu kita lakukan adalah penyadaran masyarakat umum. Itu bahasa teorinya adalah digital literacy ya. Bahwa masyarakat itu siapapun kita, tua, muda, hendaknya sadar begitu untuk bertanggung jawab atas apa yang akan kita kirim kepada siapapun. Karena sesuatu hal itu bisa bergerak menjadi deret kali dalam hitungan jam. Sangat cepat sekali. Dimana kalau kita menggunakan ide misalnya perspektif ya, hal-hal itu bisa direkayasa. Jadi hal-hal yang direkayasa ini kalau diyakinkan ini merupakan suatu kebenaran yang terjadi di Indonesia oleh masyarakat, kemudian didiamkan oleh masyarakat yang lain, malah di-amplifier sedemikian rupa, dan pemerintahnya terlambat, maka citra buruk kita akan semakin menurun. Jadi ya terus terang pemerintah satu sisi harus sangat kuat, harus punya kemampuan mengorganisir media massa, mengorganisir kekuatan-kekuatan dunia usaha dan juga pemerintah swasta maupun negeri yang punya kepentingan dengan sharing informasi. Itu harus solid. Karena itulah saya sangat berharap televisi Republik Indonesia, radio Republik Indonesia, dan juga siaran-siaran swasta itu hendaknya punya program yang konsensus gitu. Bisa tema-tema mingguan itu apa? Sehingga dengan demikian kita bisa membuat tren baru di lingkungan dunia. Misalnya Indonesia minggu ini berbicara tentang keberhasilan penanganan COVID. Minggu depan berbicara tentang pemerintahan yang berkeadilan. Minggu depannya lagi berbicara tentang penanganan
HAM yang semakin baik di provinsi tertentu. Jadi kalau semua kita bergerak serentak, itu ternyata itu bisa mencerdaskan dunia dan juga mencerdaskan masyarakat umum untuk berpikir gitu bahwa mereka jangan sembarangan lagi lah bikin berita, karena pihak luar tuh udah nggak percaya lagi kepada berita-berita yang tidak bertanggung jawab. Ini kerjaan panjang. Ya, kita bisa lihat bahwasanya tantangan diplomasi Indonesia menyelesaikan masalah domestik maupun eksternal, di mana kita bisa lihat adanya pemulihan kesehatan, adanya pemulihan ekonomi, dan satu lagi mengenai kesadaran masyarakat terhadap digital literacy, di mana diplomasi Indonesia bukan hanya tanggung jawab dari satu instansi tertentu, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat dalam melakukan aktivitas-aktivitas, terutama aktivitas digital. Kita akan kembali lagi dalam segmen berikutnya.